Selamat datang kembali di @media. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem reproduksi wanita. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengetahui struktur, fungsi, dan proses yang terjadi pada organ reproduksi. Yang kedua, mengetahui cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Ayo belajar. Ingat, ini adalah konten edukasi atau pendidikan. Pembagian materi kali ini itu akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur dan fungsi organ reproduksi. Yang kedua adalah oogenesis. Yang ketiga adalah menstruasi. Kita belajar dari yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah organ reproduksi eksternal atau luar. Yang pertama adalah vulva, merupakan celah atau lubang pada vagina. Kemudian klitoris, berupa tonjolan kecil. Kemudian ada labia yang berbentuk seperti bibir. Kemudian ada selapu tipis yang berisi darah yang kita namakan himen atau selaput darah. Yang terakhir ada lapisan lemak yang kita sebut mons pubis. Kemudian organ reproduksi internal atau bagian dalam. Yang pertama adalah vagina, kemudian ada serviks, ada uterus atau rahim, ada endometrium, tuba fallopi, kemudian ada infundibulum, dan fimbriae. Yang terakhir tentu saja ovarium. Kita mulai penjelasan dari ovarium. Ovarium merupakan tempat untuk memproduksi sel telur melalui proses oogenesis. Di sini juga tempat untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang hanya dimiliki oleh wanita. Kemudian tuba fallopi. Perhatikan gambar berikut. Ya, inilah yang namanya tuba fallopi. Fungsi tuba fallopi yang utama adalah untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Ketika terjadi pembuahan, sperma akan berjalan keluar dari rahim ke dalam tuba fallopi untuk menemukan dan membuahi sel telur. Kemudian di dalam tuba fallopi ini, di ujungnya ada yang namanya fimbriae. Dan bagian yang dinamakan infundibulum. Kemudian kita lanjutkan ke uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan tempat menempelnya zigot dan berkembangnya janin. Di dalam rahim ini itu ada yang namanya endometrium atau bisa kita sebut dinding rahim. Kemudian ada serviks atau biasa disebut mulut rahim atau leher rahim. Kemudian di bahasan yang kedua kita akan membahas tentang oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur. Diawali dengan oogonium, yaitu induk sel telur yang mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer, di mana saat ini masih memiliki 2 kromosom.
kemudian membelah melalui pembelahan meiosis 1, dihasilkan oosit sekunder yang bentuknya lebih besar daripada satunya, yaitu yang kita sebut dengan badan kutub 1 atau badan kutub primer. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan ootit di mana kromosomnya adalah haploid. Meiosis 2 ini tetap menghasilkan 2 sel anakan, yaitu ootit dan badan kutub 2 atau bisa kita sebut badan kutub sekunder. Nah, badan kutub 1 dan badan kutub 2 itu kemudian akan hancur dengan sendirinya, sehingga ootit akan berubah menjadi ovum atau sel telur. Jadi setiap oogenesis hanya akan dihasilkan satu sel telur saja. Yang terakhir adalah tentang menstruasi. Kalian yang sudah dewasa, sudah kelas 9, tentunya sudah merasakan yang namanya proses menstruasi. Berikut seputar menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Peristiwa menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek hanya 18 hari dan panjang sekitar 40 hari. Masuk ke siklus menstruasi. Kalian bisa perhatikan gambar. Siklus menstruasi normal berlangsung selama 28 hari. Ada 4 fase selama satu siklus menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu terjadi sekitar hari pertama sampai dengan hari kelima. Ditandai dengan peluruhan dinding rahim sehingga keluar darah. Di dalam ovarium mulai dibentuk calon sel telur yang disebut folikel primer. Pada fase ini, hormon wanita cenderung rendah sehingga emosi tidak stabil, mudah marah, gampang tersinggung, gampang sedih, bisa dikatakan sensitif. Karena pada saat ini seluruh hormon wanitanya rendah. Kemudian kita lanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase praovulasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-6 sampai hari ke-12. Pada fase ini, dinding rahim yang meluruh mulai dibentuk kembali. Dalam ovarium, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder, kemudian menjadi folikel de Graaff. Di dalam folikel de Graaff inilah sudah terdapat ovum yang siap dikeluarkan. Pada saat ini, hormon FSH jauh lebih tinggi daripada hormon LH. Ya, karena hormon FSH itu sendiri kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Jadi, hormon FSH ini berperan untuk pertumbuhan folikel. Kemudian, hormon estrogen itu lebih tinggi daripada progesteron, karena hormon estrogen berperan memunculkan ciri kelamin sekunder pada wanita seperti buah dada yang membesar, kemudian pinggul yang membesar, serta munculnya bulu-bulu pada bagian tubuh tertentu. Hormon estrogen ini juga berfungsi untuk mempersiapkan endometrium jika terjadi kehamilan. Selanjutnya, fase ovulasi. Fase ini berlangsung sangat cepat, yaitu hari ke
13-15 lebih tepatnya hanya di hari ke-14. Memiliki ciri yaitu terjadi pelepasan ovum dari follicle the graft keluar dari ovarium. Nah, pada fase ini hormon LH melonjak cepat dan hormon FSH mulai menurun. Hormon estrogen mulai menurun, namun hormon progesteron mulai naik. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 sampai ke-28. Ciri fase ini adalah follicle the graft yang kehilangan ovum akan membentuk corpus luteum. Ini merangsang kenaikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron naik pesat karena berperan untuk penebalan dinding rahim. Bentuk persiapan jika terjadi kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, corpus luteum mengerut menjadi corpus albican, sehingga pada saat ini proses menstruasi akan dimulai kembali. Itu tadi materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Pesan dari saya untuk wanita, jagalah diri kalian dan organ kewanitaan kalian. Jangan kecewakan orang tua kalian hanya karena kenakalan saat remaja. Kemudian untuk pria, perlakukanlah wanita dengan terhormat karena kalian dilahirkan dari rahim seorang wanita. Itu pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.